Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu wa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha illa sawimi'ati dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha. Hadirin jemaah pengajian rahmatullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas hudrat dan inayah darinya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, keimanan, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan sebagian waktu kita untuk beribadah dan talabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat yang terpatri dalam hati kita masing-masing, juga langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan amalan Tuhan sekaligus dijadikan kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Hadirin bapak-bapak jemaah pengajian rahmatullah, bila kita coba untuk mentafakuri, menelaah dan menganalisa perjalanan manusia ketika sudah wafatnya, maka tujuan akhir manusia itu bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Tapi ternyata perjalanan menuju surga atau neraka itu melalui tahapan-tahapan yang panjang. Jadi tidak ujung-ujung manusia ketika meninggal langsung ke surga, atau manusia ketika meninggal langsung ke neraka. Harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Di antara tahapan-tahapan, ketika manusia itu diwafatkan oleh Allah melalui malakul mautnya, dicabut nyawanya, terpisah antara ruh dengan jasad, maka manusia akan mengalami satu alam yang disebut alam barzakh. Barzakh menurut bahasa artinya pemisah, dinding, sekat. Seperti dalam surat Ar-Rahman, di sana Allah menyebutkan kalimat barzakh. Firman Allah, marrajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi kalau ada dua laut, kata Allah, laut satu dengan satu lagi, laut A atau dengan laut B, itu bersatu. Tapi ternyata bainahuma barzakh, di antara laut itu ada barzakh, ada sekat penghalang. La yabghiyan, yang mana airnya itu tidak akan bisa saling mencampuri. Jadi air dari laut A tidak bisa ke laut B, laut B tidak bisa ke laut A, airnya itu. Karena kata Allah ada barzakh di sana, dinding sekat. Alam barzakh yang dimaksud di sini adalah yang kita kenal dengan istilah alam kubur. Jadi ketika manusia meninggal, si fisiknya, jasadnya itu dikubur. Di mana? Di kuburan. Sedangkan ruhnya disimpan di barzakh atau di alam kubur.
Maka ini ada perbedaan. Meskipun namanya sama kubur, tapi ternyata ada perbedaan. Kuburan itu adalah zahir, nampak, jelas, bisa kita lihat. Sedangkan alam kubur itu gaib. Tidak ada yang tahu di mana tempatnya alam kubur itu. Seseorang ketika meninggal, semua manusia itu pasti akan masuk ke alam kubur, meskipun dia itu tidak dikubur. Sekali lagi Pak, setiap manusia yang meninggal itu pasti ruhnya itu akan ke alam kubur, meskipun dia itu tidak dikubur. Ada orang ke hutan, tiba-tiba bertemu dengan harimau, dimakan oleh harimau sampai habis. Ini kan nggak dikubur, tapi ruhnya ke alam kubur. Atau orang-orang yang di laut pelayaran beberapa bulan berada di laut, ketika ditakdirkan ada yang meninggal, maka katanya itu jarang dibawa ke darat, ABK itu Pak, tapi dilarung, dimasukkan ke dalam laut. Itu kan tidak dikubur, tapi pasti ruhnya ke alam kubur. Atau yang ketiga, di Bali orang-orang Hindu itu ketika meninggal itu dibakar, abunya nanti disebar di laut. Itu kan tidak dikubur, tapi ruhnya tetap ke alam kubur. Nah, disinilah kita harus paham bahwa beda antara kuburan dengan alam kubur. Pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur itu bukan berada di kuburan, tapi berada di alam kubur. Itu yang pertama. Ketika sudah di alam kubur atau di barzah, menunggu apa? Menunggu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari kebangkitan, yang kita kenal dengan istilah hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, maka ruh ini oleh Allah dikembalikan ke dalam jasad-jasad mereka. Lalu mereka digiring ke sebuah tempat yang disebut mahsyar. Mahsyar itu dari kalimat hasyaro, arti hasyaro itu artinya berkumpul. Jadi mahsyar itu tempat berkumpul. Dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai zaman manusia terakhir, itu dikumpulkan di sana. Bahkan bukan hanya manusia saja, bangsa jin pun dikumpulkan di mahsyar. Kita bisa bayangkan bagaimana sesak padatnya manusia, sebab di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir berada di tempat itu. Kita di dunia ini merasa leluasa, Kak. Ini karena tingkat kematian dengan tingkat kelahiran itu kan hampir berimbang. Jadi setiap hari ada orang yang meninggal, setiap hari ada orang yang melahirkan. Bisa dibayangkan kalau ternyata di dunia ini terus melahirkan, lahir manusia-manusia tanpa ada yang meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana sesaknya di dunia ini kalau tidak diimbangi dengan orang yang meninggal. Nah, di padang mahsyar itu manusia itu dikumpulkan semuanya. Manusia yang pernah hidup di dunia itu dikumpulkan di mahsyar tersebut. Bahkan keterangan dari Rasulullah SAW, dari sahabat Aisyah, kata Rasul kepada Aisyah, "Tuhsyaruna, kalian nanti akan dikumpulkan dalam keadaan urotan, telanjang, hufatan, nyeker, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, gurlan, maaf, bapak-bapak yang pernah dihitan atau sudah dihitan, ketika di yaumul mahsyar itu kembali seperti belum dihitan, gurlan." Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ar-rijal yang dulu mabadu lamila badu." Rasul, kalau begitu nanti laki-laki itu akan melihat kita. Laki-laki akan memperhatikan kita karena kita dalam keadaan telanjang. Kata Rasulullah SAW, "Wal amru yauma idzin ahammu min zalika." Perkara pada hari itu lebih berat daripada kita memperhatikan lawan jenis. Meskipun di depan, di belakang, di kanan, di kiri, telanjang. Wanita-wanita telanjang, bapak-bapak teh muasugan wahyu gitu. Muasugan melihat ke kanan ke kiri, memperhatikan lawan jenis. Tidak. Kenapa? Karena yang ada di pikiran pada waktu itu bagaimana caranya kita selamat dari azab Allah.
Kita tidak bisa membayangkan orang-orang sangat ketakutan, takut dia tidak selamat, maka mereka tertunduk semuanya. Tidak ada waktu untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Mereka tertunduk semuanya, berharap mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari yaumul mahsyar nanti manusia ini masuk ke yaumul hisab, yaumul mizan. Hisab itu berarti hitungan, dihitung amal solehnya ketika di dunia, dihitung amal salahnya ketika di dunia, hisab, hitungan. Lalu mizan itu timbangan, ditimbang apakah amal solehnya ini lebih berat atau amal salahnya ini yang lebih berat. Lalu sesudah jelas seperti itu, manusia masuk ke yaumul jaza, hari pembalasan. Setiap manusia akan diberi balasan setiap amal perbuatan. Ketika amal soleh akan diberi balasan hak dari Allah. Tapi ketika amalnya salah akan diberi siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah itu baru bisa ditentukan apakah dia itu ahli surga atau dia itu ahli neraka. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Bahkan ketika yaumul jaza itu manusia itu diberi catatan masing-masing. Catatan ketika di dunia, catatan amal ketika di dunia. Kalau anak-anak sekolah sekarang itu istilahnya rapot. Jadi kita pun nanti akan menerima rapot dari Allah. Nah, ketika diberi rapot pada yaumul jaza itu, ketika dibuka banyak orang yang terperanjat. Kaget luar biasa. Apa yang menjadi kekagetan mereka? Ternyata catatannya rinci semuanya. Tidak ada yang terlewat meskipun hanya 1 detik. Jadi hitungannya bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan, tapi catatan itu hitungannya adalah per detik. Detik ini Bapak sedang apa, detik ini sedang apa, detik ini sedang apa. Semuanya tercatat rapih di dalam kitab tersebut. Nah, kata Allah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 49, ketika catatan-catatan itu diberikan, wa wudi'al kitabu, ketika catatan itu diberikan, fatarul mujrimina musyfiquna, maka kamu akan lihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan mimma fihi, tentang apa yang ada di dalam kitab tersebut. Dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Kata orang-orang yang berdosa itu, ini kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang terlewat, yang kecilnya, yang besarnya, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat rapi bisa. Wa wajadu ma'amil hadiran, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan itu hadiran, tertulis. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya tidak melakukan itu. Ini ada bukti, catatannya ada. Jadi kalau sekarang hari Selasa gitu Pak, tanggal 30 ya, tanggal 30 Mei 2023 pukul 18.25, nanti ada catatannya itu. Sedang apa Bapak itu? Maka ada catatan di sana, Bapak sedang mendengarkan pengajian di Masjid Najul Akbar. Ada lagi catatannya, bari nunutan. Aja itu. Akan berlamun, aja catatannya. Entah dia mah tara dia mamuan. Jadi itu Pak. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Per detik ada semuanya. Jelas gitu kan. Per detik. Tak disinilah ketika kita tahu bahwa amal kita itu ada catatannya dan nanti akan diperlihatkan kepada kita, saya kira kita tidak akan pernah mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita tidak akan mau berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, akan tercatat. Waktu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah agar catatannya itu baik. Kalau dulu kan rapot itu Pak, ada yang merahnya Pak, angkanya itu. Jadi kalau nilainya 3, 4, 4, tapi dengan angka merah itu kan. Tapi sekarang tidak ada. Sekarang ada ketuntasan minimal itu kan. Jadi seorang murid itu diberi tugas,
Kalau belum selesai, kalau belum sempurna nilainya diberi tugas lagi atau diberi apa sampai nilainya itu sempurna. Kalau dulu itu tidak. Nah, kita pun akan menerima catatan seperti itu. Kalau ternyata 3 ya 3. Kalau ternyata 2 ya 2. Semuanya tercatat. Dan yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah adalah jasad kita, fisik kita. Dan tukang membantah, berhelah, membangkang lidah kita, ini nanti pada hari kiamat itu ditutup, dikunci, sehingga tidak bisa mereka mengatakan saya tidak seperti itu, atau tidak bisa berbohong. Di dalam surat Yasin ayat 65 nomor 2 di makalah Allah menjelaskan al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu yaumul jaza, Allah membungkam mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, lalu Allah membiarkan tangan-tangan mereka yang berkata kepada Allah. Jadi nanti tangan kita ini bisa berbicara, mustantakhot, kata Nabi itu, bisa berbicara. Ini akan berbicara di hadapan Allah tentang apa yang pernah dilakukan. Ketika melakukan amal soleh, dia akan berbicara bahwa dia pernah melakukan amal soleh. Ketika amal salah, ini pun akan berbicara bahwa dia pernah melakukan amal salah. Wa tashhadu ala arjuluhum, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, akan bersaksi. Pernah dilangkahkan kemana kaki ini? Pernah dilangkahkan ke tempat ibadah? Pernah dilangkahkan ke tempat maksiat? Itu akan ada. Dan kaki ini akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka lakukan. Terus ternyata yang menjadi saksi itu bukan hanya anggota tubuh kita, tapi yang menjadi saksi di hadapan Allah itu adalah tanah yang kita injak dan kita duduki, itu pun nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dalam surat Al-Jazalah ayat 4 Allah menjelaskan yauma idzin tuhaditsu akhbar. Pada hari itu yaumul jaza, bumi itu akan bercerita, akan menceritakan kepada Allah tentang kabar yang pernah terjadi di atas bumi itu. Tadi Bapak pergi ke masjid berjalan, maka setiap tanah yang Bapak injak itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tanah-tanah yang Bapak duduki itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita melakukan kemaksiatan di atas tanah tersebut, maka tanah tersebut pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya membaca tafsir tentang surat Az-Zalzalah ayat 4 ini, oleh para ulama tafsir itu disambungkan dengan hadis Nabi yang mana kata Nabi SAW, apabila kalian sudah sholat wajib, terus kalian mau melaksanakan ba'diyah, sholat ba'danya, baik itu ba'da lohor, ba'da isya, ba'da maghrib, maka kata Rasul bergeser. Entah ke depan, ke belakang, ke kanan, atau ke kiri. Jangan sholat di tempat tadi kita sholat wajib. Bergeser, kata Rasul. Selangkah, atau berapa langkah. Apa maksud Rasulullah SAW? Supaya kita tidak sholat di tempat sholat wajib kita. Ternyata supaya saksi di hadapan Allahnya lebih banyak. Kalau kita sholat wajib di sini, Pak, terus kita sholat sunat juga di tempat ini, berarti itu saja yang akan menjadi saksi kita. Tapi kalau kita bergeser sedikit, maka yang jadi saksi itu tanah yang kita injak ini dan tanah yang kita injak itu pun akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbar. Nah, barulah manusia itu akan diberi pahala ataupun siksa sesuai amalnya. Itu masih dalam surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan amal kebaikan, meskipun amal kebaikannya itu sebesar debu, bahkan tidak terlihat, saking kecilnya, yarah, dia akan mendapatkan pahalanya di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang melakukan kejahatan meskipun sebesar debu, ya dia akan mendapatkan siksa.
Jadi kita akan diberi pahala sesuai amal kita, dan kita akan diberi siksa sesuai dosa kita. Itulah maksud Allah, la yuzlamun. Allah tidak akan menzalimi kalian. Disesuaikan. Jadi tidak seperti ini, seorang beramal soleh, Allah lupa mencatatnya, gitu. Atau seorang melakukan kemaksiatan, ternyata Allah lupa juga mencatatnya. Tidak, semuanya tercatat rapih. Dan sesuai manusia itu akan diberi balasan sesuai amalnya masing-masing. Tapi ternyata Maha Rahman Rahimnya Allah, Maha Welas Asihnya Allah, Maha Bijaksananya Allah kepada setiap orang mukmin yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan. Jadi bagi orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan, yakin kebaikan itu oleh Allah akan dilipatkan pahalanya. Dalilnya nomor 4, surat An-Nisa 40. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarrah. Wa in taku hasanatan. Nah, jika amalnya itu amal kebaikan, apapun itu amalnya, yang penting kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran adima, dan Allah akan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Meskipun kita anggap itu pira amal apa gitu kan, kecil gitu kan. Kita memberi ke tetangga, kepira memberikan seberapa saleter beras gitu contohnya. Tapi bagi Allah itu ada catatannya, dan Allah akan melipat gandakan pahala. Ada zaman Nabi, orang-orang tidak mau sodakoh. Ketika ditanya kenapa tidak sodakoh, karena saya hanya punya satu korma. Bisa kata Rasul dengan satu korma itu bersodakoh? Bisa, sodakoh. Jangan merasa kita minder dengan sodakoh kita yang kecil, karena di hadapan Allah sodakoh yang kecil itu akan dilipat gandakan pahala. Berapa yang Allah lipat gandakan pahalanya itu? Di dalam surat Al-An'am 160 nomor 5 di makalah, kata Allah dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Jadi kebaikan yang bapak-bapak lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kebaikan, 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Ini Allah Pak yang berbicaranya. Wa man jaa bisayyi'ati, nah ini bijaksananya Allah. Tapi barang siapa yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisal. Jadi kalau kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, tapi kalau kejahatan Allah catat seperti kejahatan tersebut. Kalau melakukan satu ya satu, kalau melakukan dua ya dua, tapi kebaikan itu dilipat gandakan Allah. Maka kata guru saya, kalau orang muslim itu ditakdirkan masuk neraka, muslim, mukmin, tapi masuk neraka, itu adalah muslim atau mukmin yang keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Bisa dibayangkan, berarti dia tidak pernah berbuat amal soleh, terus-terusan melakukan amal soleh. Karena kalau seorang muslim melakukan amal kebaikan satu saja itu 10 pahalanya. Melakukan dosa cuma 1. Bayangkan kalau dibandingkan dia melakukan kejahatan 1 kali, melakukan kebaikan 1 kali, kebaikan 10, dan kejahatan 1, dengan ditambahkan ke sini, maka ada 9 pahala kebaikan. Sekarang dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena amal solehnya kurang. Berarti bisa dibayangkan keterlaluannya umat mukmin ini. Dia tidak pernah melakukan kebaikan. Sampai pahala kebaikannya pun tidak ada, dan kalah oleh pahala, oleh ke dosa-dosa dari kemaksiatan itu. Maka saya yakin ini semuanya ahli surga Pak, ini Allah. Mudah-mudahan ketika kita berajin untuk melakukan amal ibadah, oleh Allah dilipat gandakan, insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus dengan amal soleh kita. Apa saja amal soleh yang bisa dilipat gandakan?
Amal soleh yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Yang pertama adalah sholat. Jadi sholat 5 waktu yang dikerjakan itu adalah bisa dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Sholat 5 waktu wajib yang bisa Bapak lakukan siang dan malam, itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ketika dulu saya pernah menerangkan tentang tarikh pasri, sejarah pensyariatan dari sholat 5 waktu, dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Pak. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra, perjalanan malam. Mi'raj itu Rasul diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 50 waktu asalnya. Dan Rasul menerima sholat 50 waktu itu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ditanya, ma farada rabbuka ala ummatika? Berapa yang Allah wajibkan atas umatmu? Kata Nabi, khamsuna sholatan, 50 kali sholat. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbika. Mending pulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tas'alhu tahfif, minta keringanan. Fa inna umataka la yutikuna ala zalika. Karena umatmu tidak akan mampu kalau harus salat 50 waktu. Akhirnya Nabi kembali kepada Allah, dikurangi 5 dari 50 itu. Jadi 45. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Tetap kata Nabi Musa, mending balik lagi. Minta keringanan lagi. Tidak akan mampu umatmu. Nabi kembali kepada Allah. Sampai terus bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Akhirnya oleh Allah ditetapkan 5 waktu. 5 waktu masih bertemu dah dengan Nabi Musa. Berapa kata Nabi Musa? 5. Kata Nabi Musa, pulang lagi kepada Allah. 5 waktu pun banyak orang yang akan meninggalkan. Tapi Nabi mengatakan, tastahya itu, aku malu. Kalau harus terus-terusan bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa. Akhirnya ditetapkan 5 waktu. Padahal Musa kali itu nyapanya. Nabi karena Allah dah. Ini mah sholat subuh lah. Akhirnya ditetapkan 5 nih. Tetapkan 5. Nomor 6 dalilnya. Kata Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsus sholawat. Nah, itu aku fardukan 5 kali sholat, kulayaumin walailatin, sehari semalam. Tapi bijaksananya Allah, likulli sholatin ashrun, setiap kali 1 sholat itu 10 pahalanya. Jadi meskipun 5 kali kita sholat, tapi 1 kali sholat diberi pahala 10. Jadi sama, tetap seperti awal diwajibkannya, yaitu pahalanya 50 kali sholat. Nah, kesininya kata Allah, waman hamma bihasanatin, barang siapa yang baru berniat melakukan kebaikan, baru berniat, baru berencana melakukan kebaikan, belum terlaksana. Falam ya'malha, belum dilakukan, kutibat lahu hasanah. Maka itu akan dicatat jadi satu kebaikan. Jadi bagi umat Islam, baru berencana pun melakukan kebaikan, baru berniat melakukan kebaikan, Allah sudah catat satu kebaikan. Maka silakan berniat, Pak. Jangan kita merasa berat untuk berniat. Berniat, nanti Allah mudahkan. Jadi kita sebelum tidur contohnya tuh, jam 9 Bapak sudah ngantuk, maka siapkan, ya Allah saya mau tahajud. Alarm HP, alarmkan jam 3 contohnya, pasang musiknya rada tarik gitu Pak, agar kita bangun. Ketika jam 3 ditakdirkan alarm korek-korek contohnya tuh, bangun dengan azan subuh, pahala sudah dapat 1. Karena apa? Kita sudah berniat baik. Terus waman ta'in amilaha, ketika dilakukan amal tersebut, jam 3 benar kita mendengar alarm HP, kita bangun, kita ke jaman, kita wudu, lalu kita makan sajadah, kita sholat tahajud, kutibat lahu ashran, akan dicatat pahalanya 10 kali lipat. Tapi awas, kebalikan, lihat. Waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang baru berniat melakukan kejahatan, baru berniat melakukan kemaksiatan, falam ya'malha, tapi tidak jadi melakukannya. Baru ada niat, tapi tidak jadi.
lam tuktab syai'an, oleh Allah belum dicatat. Kalau amilaha, tapi namun kita lakukan niat jahat itu menjadi suatu kejahatan, kutibat sayiatan wahidatan, dicatat oleh Allah satu dosa saja. Bagaimana tidak bijaksananya Allah di sini. Jadi kalau niat kejahatan cukup dinu hati unggul. Jangan sampai dilakukan, jangan sampai diamalkan. Bahkan ada hadis Rasul di bawah saya tulis tuh, innallaha tajawaza an ummati mahadasat bihi anfusuha malam ta'mal atau tatakallam. Allah akan memaafkan dari umatku apa-apa yang dibisiki oleh hatinya selama tidak dilakukan atau diucapkan. Jadi kalau kita ada, dan itu kan tidak bisa lepas, pasti ayat nah hati. Kita mau melakukan kejahatan pasti nah hati ada. Tapi cepat-cepat kita counter, cepat-cepat kita alihkan. Nah, maka yang sudah terjadi di hati kita itu Allah tidak akan catat menjadi suatu kejahatan. Seperti itu. Jadi bapak-bapak kalau ingin ngomongkan batur sampai ke nana, asal ngomongkan nana jero hati gitu Bapak, itu tidak akan jadi dosa. Atau bapak-bapak yang joget jeung artis dangdut nu seksi sok teu naon. Asal naon na jero hate dangdut nana gitu. Tapi kalau sudah dilakukan itu jadi dosa. Sudah diucapkan itu jadi dosa. Jadi Allah memaafkan apa yang masih dibisiki oleh hati kita selama belum dilakukan atau belum diamalkan. Terus amal apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya jadi 10? Baca Quran. Saya pernah menerangkan bahwa pahala membaca Quran itu bukan per juz, bukan per surat, bukan per ayat hitungannya, tapi per huruf. Jadi Allah menghitung pahala membaca Al-Quran itu sesuai huruf. Sampai Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka itu akan menjadi satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu akan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf saja itu menjadi satu kebaikan. Najan mau ayah jalmi anungan maca sahuruf gitu. Nun sadaqallahul adzim. Moal malayan kitu. Tapi dengan satu huruf Allah memberikan pahala, satu kebaikan. Satu kebaikan kali 10. Sampai Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif sahuruf, lamun harfun, lam sahuruf, mimun harfun, mim sahuruf. Jadi baru alif lam sudah 3 huruf kali 10 30 kebaikan baru membaca alif lam. Bayangkan kalau kita target one day one juz, satu hari satu juz seperti Ramadan kemarin, berapa ratus bahkan juta kebaikan yang kita bisa dapatkan sehari dalam kita membaca Al-Quran. Dan kemarin Ramadan Pak, kenapa Ramadan kita sanggup satu juz satu hari, tapi masuk ke Syawal? Jadi beres khotib Idul Fitri, ada ibu-ibu datang kepada saya, memang jemaah pengajian saya. Ustaz, alhamdulillah cenah, mah Ramadan kemarin itu sanggup 2 juz sehari. Hatam 2 kali hataman satu Ramadan. Itu nenek-nenek usia 70 tahunan, Pak. Alhamdulillah, hebat Bu, hebat, saya puji. Nah, pas kemarin pembukaan pengajian lagi setelah libur Ramadan, libur Idul Fitri, ketemu lagi. Saya tanya, "Tos sabar juz mah?" "Tuh acan ayat-ayat acan." Nah, ya Ramadan bisa gitunya, hebatnya gitu. Padahal sama gitu kan. Di Ramadan kita diberi 24 jam, di Syawal pun kita diberi 24 jam. Tapi kenapa Ramadan bisa luar biasa? Nah, harusnya berpikirnya mau di Ramadan, mau di Syawal, tetap pahala satu kebaikan, satu huruf oleh Allah disebut satu kebaikan, lalu dilipat gandakan jadi 10 kali kebaikan. Lalu apa? Saum Syawal, Pak. Ini memang sudah terlewat nih, saum Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Karamat Bapak-bapak. Saum Syawalna
Nah, ada yang masih 6 hari lagi. Jadi saum Syawal itu pahalanya kali 10. Sampai Rasulullah SAW bersabda di hadis nomor 8, man shoma Ramadhana, barang siapa yang saum Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya apa? Dilanjutkan. Kalimat sittan 6 itu bisa dilakukan secara berturut-turut, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau kapan saja. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Apa pahalanya? Kata Rasul, kana kasyamid dahri, itu seperti saum selama 1 tahun. Di dalam kitab Musnad Abu Rajab itu ada sedikit perbedaan. Man shoma syahra Ramadan, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, kutiba, dicatat lahu baginya siyamus sannah, saum selama 1 tahun. Nah, jadi mana ini nih hitung-hitungannya? Saum 30 hari atau saum 1 bulan tambah 6 hari tapi diberi pahala 1 tahun. Ternyata kata Imam Nawawi itu dikalikan 10. 1 bulan Ramadan itu kali 10 berarti 10 bulan. 1 bulan kali 10 kan 10 bulan. 6 hari itu sama dengan 60 hari. Kalau kali 10, 60 hari itu berapa bulan, Pak? 2 bulan. Sekarang 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau kita saum Ramadan, terus nyawalan, saum Ramadan, terus kita saum Syawal, maka itu seperti orang yang saum terus-terusan. Karena apa? Pahalanya 1 tahun. Dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bagi yang tidak keburu melakukan saum Syawal pada bulan Syawal kemarin, kita niatkan kepada Allah, saum Syawal yang akan datang, kita akan melakukannya. Mudah-mudahan masih diberi jatah usia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, ternyata Allah melipat gandakan itu bukan hanya kali 10 atau 10 kali lipat. Tapi juga dalam hadis lain Allah mengatakan, Rasul mengatakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalimat 700 ini adalah kalimat yang menyatakan atau menunjukkan bilangan yang tidak terbatas. Dalilnya nomor 9. Ini hadis qudsi. Saya bacakan terjemahnya saja. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika hambaku berniat melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah 1 kejelekan yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah 1 kebaikan untuknya. Jadi mendapatkan pahala itu bukan hanya melakukan kebaikan, tapi meninggalkan kejahatan pun ketika kita mampu untuk melakukannya, maka itu menjadi pahala bagi kita. Uang ada, kesempatan ada, tempat ada, mendukung semuanya, potensi untuk kita melakukan kemaksiatan terjadi di sana. Tapi kita meninggalkan tersebut karena Allah, maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi niatnya harus karena kan ada orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, tapi kenapa dia meninggalkan kemaksiatan? Ternyata karena sudah tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan. Akhirnya dia tidak melakukan kemaksiatan, itu tidak akan mendapatkan pahala. Ada aki-aki umur 90 tahun ditanya oleh cucunya, kepada cucunya, dia berkata, alhamdulillah cenah aki mah ayeuna naon para nonton film porno ayeuna. Jadi Jonathan aki para nonton film porno bagus tekan deui atuh cenah. Sudah tidak kelihatan. Oh, berarti itu bukan karena Allah, karena memang sudah tidak bisa. Jadi karena kita meninggalkan kemaksiatan, itu niatnya harus karena Allah, bukan karena kita tidak bisa melakukan hal itu. Lalu kesininya kata Rasul, kata Allah, jika ia berniat melakukan 1 kebaikan, maka catatlah untuknya 1 kebaikan. Baru berniat sudah dicatat 1 kebaikan.
Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi saya berpikir 10 kali lipat itu adalah batas minimalnya. Sekurang-kurangnya Allah melipat gandakan pahala itu 10 kali lipat. Sampai berapa? Sampai tidak terbatas Allah melipatkan pahala. Cuma kalau kita ingin dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Ketika amal kebaikan kita ingin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak terbatas, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Dalam hadis nomor 10 Rasul mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila seorang dari kalian memperbagus keislamannya. Jadi tidak asal di Islam itu, tapi harus memperbagus keislamannya. Apa yang dimaksud memperbagus keislamannya? Di bawahnya saya baca keterangan dulu. Yang dimaksud memperbagus keislamannya ialah dakhala fihi batinan wa zahiran. Masuk Islamnya harus secara lahir, secara batin. Fa'taqadu i'tiqadan khalisan, secara batinnya itu ia berakidah dengan akidah yang benar. Akidahnya benar, tidak dicampuri dengan syirik, tidak dicampuri dengan kepercayaan lain. Lurus akidahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amila amalan solihan, dan melakukan amal yang soleh, yang benar. Yang benar itu niatnya karena Allah dan juga tata caranya menurut Rasulullah. Nah, ketika seorang akidahnya sudah lurus, ibadahnya sudah mencontoh Rasul, niat ibadahnya sudah karena Allah, maka insya Allah setiap ibadahnya itu, amal solehnya itu akan dilipat gandakan jadi 10 sampai tidak terbatas. Kembali ke atas ke nomor 10, faqulu hasanatin ya'maluha, setiap kebaikan yang ia lakukan tuktabu lahu bi asri amsalihha, akan dicatat menjadi 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin, dan setiap kejahatan ya'maluha yang ia lakukan tuktabu lahu bi misliha, akan dicatat sama dengannya. Apa contohnya? Amal soleh yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Infak di jalan Allah, sodakoh di jalan Allah, itu Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Pahalanya, bukan nominalnya. Sekali lagi, pahalanya kita suka salah gitu kan. Saya mengartikan kalau kita infak 100.000, minimal jadi 1 juta gitu kan. Oleh Allah diganti itu kan. Kalau kita 1 juta minimal jadi 10 juta gitu kan. Padahal itu mah hikmah. Bisa jadi, bisa tidak. Tapi pahala, pasti pahalanya Allah ganti, Allah berikan sampai 700 kali lipat. Dalilnya surat Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan infak harta di jalan Allah, kamasali habbah, itu seperti sebuah benih, anbatat sab'a sanabil, dari satu benih itu jadi tumbuh 7 tangkai, fikuli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu jadi 100 benih baru. Jadi satu saja di 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipatkan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Masuk bulan Zulhijjah tinggal beberapa hari lagi, berarti di sana ada ibadah maliyah, ibadah berupa harta, yaitu ibadah kurban. Yakinlah bahwa setiap harta yang kita keluarkan untuk fisabilillah atau dalam hal ini kurban, insya Allah akan melipatkan pahalanya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keluasan harta sehingga pada Ramadan pada Zulhijjah kali ini kita bisa berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kurban itu pahalanya Allah lipat gandakan. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya keluarga yang barokah, jatah usia yang barokah, dan mudah-mudahan kita berkumpul bukan hanya di masjid ini saja, tapi mudah-mudahan kita dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.